Assalamualaikum. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Di video ini kita akan membahas elastisitas pertemuan ketiga, yaitu susunan pegas. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa menganalisis susunan pegas, seri, dan paralel. Mengapa pegas perlu dirangkai? Pegas disusun atau dirangkai dengan tujuan untuk mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta yang sesuai kebutuhan. Nah, untuk mendapatkan konstanta yang sesuai kebutuhan ini, pegas bisa disusun secara seri, secara paralel, juga campuran seri paralel. Penerapan susunan pegas dalam kehidupan sehari-hari contohnya syok sepeda motor, suspensi roda mobil, suspensi roda pesawat terbang, kasur pegas, dan lain-lain. Fungsi dari suspensi ini adalah menyerap kejut dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung, sehingga para penumpang di kendaraan tetap merasa nyaman. Pegas juga berguna untuk menambah daya dan cengkeraman ban terhadap permukaan jalan. Sekarang, kita lihat gambar susunan pegas secara seri. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Susunan pegas secara seri bisa kita nyatakan juga seperti rangkaian pada gerbong kereta. Atau susunan pegas seri ini juga bisa kita katakan bahwa pegas yang bergandengan. Kemudian, rangkaian pegas paralel, gambarnya seperti ini. Atau bisa kalian katakan juga bahwa rangkaian pegas paralel ini seperti ketika kalian baris berbaris. Susunan pegas seri paralel, contohnya gambar seperti ini. Rangkaian pegas seri paralel ini bisa paralel dulu, kemudian seri atau kebaliknya. Contohnya adalah gambar seperti ini, paralel baru seri. Pada rangkaian seri pegas, gaya tarik yang dialami pegas sama besar. Pertambahan panjang pada sistem pegas akan lebih besar. Nah, konstanta pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap tetapan pegas. Fungsi dari rangkaian seri pegas untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih kecil. Nah, dari pernyataan ini bisa dituliskan secara matematis bahwa F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya sama dengan F seri. X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sama dengan X seri. Dari hukum Hooke, kita mendapat persamaan bahwa F sama dengan Kx. Sehingga kita bisa mendefinisikan X sama dengan F per K. Nah, dari X seri ini bisa kita tuliskan selanjutnya menjadi F seri per K seri sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3 dan seterusnya. Nah, dari pernyataan matematis di atas ini bisa kita simpulkan bahwa konstanta pengganti rangkaian seri pegas bisa kita tuliskan secara matematis 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Untuk rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, gaya pegas sama dengan jumlah masing-masing pegas. Pertambahan panjang yang dihasilkan pada sistem pegas akan lebih kecil. Atau pertambahan panjang tiap pegas sama. Nah, fungsi dari rangkaian paralel ini menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar. Dari pernyataan tersebut, bisa kita tuliskan secara matematis menjadi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya adalah F paralel. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X paralel. Atau bisa kita tuliskan F paralelnya seperti ini. Dari hukum Hooke, kita mendapat persamaan bahwa F sama dengan K kali X. Sehingga bisa diperoleh
persamaan baru K paralel kali X paralel sama dengan K1 kali X1 ditambah K2 kali X2 ditambah K3 kali X3. Nah, dari persamaan matematis ini bisa disimpulkan bahwa untuk mencari konstanta pengganti paralel, kita bisa menggunakan rumus K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Apabila pegas disusun seri paralel, maka konstanta pegas penggantinya bisa diperoleh dengan mengkombinasikan susunan pegas seri dengan susunan pegas paralel. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dua pegas disusun seperti gambar di samping. Masing-masing pegas mempunyai konstanta 600 Newton dan 300 Newton per meter. Pada pegas digantungi beban bermassa 2 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah... Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kita tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui di soal? Yang diketahui di soal adalah K1 sebesar 600 Newton per meter. K2 sebesar 300 Newton per meter. Massa benda atau massa beban yang digantung 2 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung besarnya gaya berat yang diberikan pada kedua pegas ini dengan persamaan W sama dengan M kali G. Sama dengan 2 kali 10 sama dengan 200 Newton per meter. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berapakah panjang pertambahan susunan pegas tersebut atau berapakah delta X. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Untuk mencari konstanta pengganti pegas seri, kita menggunakan persamaan 1/K sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Sama dengan 1/600 ditambah 1/300. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1/600 ditambah 2/600. Sehingga 1/K sama dengan 3/600. Berarti K serinya adalah 600/3 atau sama dengan 200 Newton per meter. Nah, untuk mencari berapakah pertambahan panjang susunan pegas, kita menggunakan hukum Hooke bahwa delta X sama dengan F per K, di mana F-nya ini sebesar gaya berat yang diterima kedua pegas. Sehingga persamaannya menjadi delta X sama dengan W per K. Maka delta X-nya bisa kita tuliskan 20/200. Sehingga delta X sama dengan 1/10 meter atau sama dengan 0,1 meter. Contoh soal yang kedua, 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 200 Newton per meter. Tersusun seri paralel seperti gambar. Pada ujung bawah susunan pegas digantungi beban seberat W sehingga susunan pegas bertambah panjang 1 cm. Berat beban W adalah, nah, di pembahasan kita tulis dulu diketahui. Karena ketiga pegas identik, maka bisa kita tuliskan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 200 Newton per meter. Delta X-nya atau pertambahan panjang pegasnya setelah diberi beban tersebut 1 cm. Cm ini kita ubah ke dalam meter menjadi 0,01 meter. Apa yang ditanya di soal? Yang ditanya adalah berapakah berat beban? Nah, kita jawab. Untuk menjawabnya, kita mencari konstanta pengganti pegas terlebih dahulu atau konstanta pegas gabungan. Pegas K1 dengan K2 disusun secara paralel sehingga konstanta penggantinya adalah K paralel sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 200 ditambah
200 sama dengan 400 Newton per meter. Nah, selanjutnya kalau dari ketiga bekas itu kita gambarkan lagi menjadi seperti ini rangkaiannya. KP ini adalah K1 paralel K2. Nah, setelah itu kemudian diseri dengan K3. Sehingga K paralel diseri dengan K3, konstanta penggantinya menjadi 1 per K total sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. Sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per 200. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1 per 400 ditambah 2 per 400. Jadi, K totalnya adalah 400 per 3 karena 1 per KT-nya 3 per 400. Nah, untuk menghitung berat beban, kita menggunakan hukum Hooke bahwa F sama dengan K total kali delta X, di mana F-nya ini sama dengan berat beban. Sehingga berat beban bisa kita cari W sama dengan 400 per 3 kali 0,01 sama dengan 4 per 3 Newton. Jadi, dari rangkaian tadi diperoleh gaya berat beban sebesar 4 per 3 Newton. Nah, demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.